Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Wulandari, nomor pokok mahasiswa 20130010142. Di sini saya ingin memenuhi tugas praktikum perlindungan tanaman yang diampu oleh Ibu Trianita Ginting bertempat di rumah saya sendiri tanggal 27 Oktober 2021 yang berjudul mengenal gejala serangan jamur patogen pada tanaman. Yuk simak saja videonya. Yang pertama itu ada penyakit pada tanaman kedelai atau Phacopsora pachyrhiji. Ini dia penyakitnya. Untuk klasifikasi dari Phacopsora pachyrhiji ini, familinya itu Phacopsoraceae, untuk genusnya itu Phacopsora, dan untuk spesiesnya itu Phacopsora pachyrhiji. Siklus hidup dari Phacopsora pachyrhiji ini dia bertekstur padat, ukurannya itu kecil, berbentuk bulat. Untuk berkembangnya itu membutuhkan waktu 5-8 hari setelah proses infeksi, dan uredosporanya itu baru terbentuk sekitar 9 hari setelah infeksi. Untuk gejala serangan Phacopsora pachyrhiji ini dia ditandai dengan munculnya bercak klorofil yang kecil dan bintik-bintik kecil yang kemudian berubah menjadi kecoklatan pada bawah bagian daun seperti ini. Dia tidak beraturan. Untuk cara pengendalian dari Phacopsora pachyrhiji ini kita bisa melakukan dengan dua cara, yaitu secara kimiawi kita bisa menggunakan dengan fungisida. Untuk secara biologi itu kita bisa menggunakan minyak cengkeh. Yang kedua ada jamur Ganoderma. Ini dia jamurnya. Untuk klasifikasi dari jamur Ganoderma ini dia familinya itu Ganodermataceae, untuk jenisnya itu Ganoderma, untuk spesiesnya itu Ganoderma sp. Untuk siklus hidup dari Ganoderma ini dia pertama itu jamur ini dapat ditemukan di daerah tropis. Tubuh jamurnya itu keras dan cukup besar, dan diameternya itu sekitar kurang lebih itu 60 cm. Untuk warnanya itu beraneka ragam. Di antaranya itu ada warna putih seperti ini nih, kuning, coklat, merah muda, maksud saya merah tua, dan warna ungu. Untuk Ganoderma ini tumbuh menempel pada akar atau batang pohon yang sudah mati atau yang masih hidup juga. Untuk gejala serangan pada jamur Ganoderma sp ini dapat menyebabkan penyakit busuk pada pangkal batang tanaman, misalnya itu pada kelapa sawit atau tanaman produktif lainnya seperti kelapa, karet, tanaman teh, kakao, dan pohon hutan lainnya. Untuk teknik pengendalian dari jamur Ganoderma pada sawit ini kita bisa menggunakan atau melakukan sensus Ganoderma sejak dini. Yang kedua itu kita bisa memusnahkan sumber inokulum Ganodermanya. Yang ketiga itu kita bisa menghindari penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Yang terakhir itu kita bisa mengaplikasikan pupuk yang tepat pada tanaman sawit. Yang ketiga ada penyakit pada tanaman padi atau Helminthosporium oryzae. Ini dia penyakitnya seperti bintik-bintik itu. Untuk klasifikasi dari Helminthosporium oryzae ini, familinya itu Dematlaceae, untuk jenisnya itu Helminthosporium, untuk spesiesnya itu Helminthosporium oryzae. Siklus infeksi pada Helminthosporium oryzae ini dia menginfeksi daun melalui stomata maupun menembus langsung dinding sel epidermis setelah membentuk apresoria. Konidianya itu lebih banyak dihasilkan oleh bercak kecil-kecil kehitaman gitu atau kecoklatan pada pelepah bagian luar tanaman padi ini atau di atas permukaan air, selanjutnya akan membesar. Untuk gejala serangan pada penyakit padi ini dia adanya bintik-bintik kecoklatan tua gitu atau berbentuk lonjong sampai bulat seperti ini nih. Seukuran sebiji wijen dari permukaan daun dan di pelepahnya. Juga bisa dibulir-bulir padinya juga. Untuk teknik pengendalian dari penyakit padi ini kita bisa mengatur jarak tanam pada tanaman padi, jangan terlalu berhimpit apalagi pada saat musim hujan. Yang kedua itu kita bisa menggunakan cara sistem tanam legowo. Yang ketiga itu jangan menggunakan pupuk urea itu secara berlebihan. Untuk yang keempat itu aplikasikan fungisida itu pada daun tanaman padi, misalnya anthracol. Yang keempat itu ada penyakit pada tanaman jagung atau Peronos Sclerospora. Ini dia penyakit pada tanaman jagung. Untuk klasifikasi dari penyakit tanaman jagung ini, familinya itu Peronosporaceae, untuk jenisnya itu Peronosclerospora, untuk spesiesnya itu P. maidis. Siklus infeksi penyakit tanaman jagung ini dia dimulai dari konidia jatuh dan tumbuh di permukaan daun jagung serta berkembang membentuk namanya apresoria, lalu masuk ke dalam jaringan tanaman muda melalui stomata. Selanjutnya itu terjadi namanya lesion lokal dan berkembang sampai ke titik tumbuh.
Untuk gejala serangan tanaman jagung ini, dia akan menunjukkan gejala garis-garis putih hingga kuning yang menjadi nekrotik pada daun. Untuk yang mengakibatkannya itu pertumbuhan tanaman dia akan terhambat, kerdil, bahkan tongkol tanaman jagung ini yang dihasilkan tidak sempurna. Selanjutnya ada teknik pengendalian. Yang pertama itu bisa dengan eradikasi tanaman yang bertujuan untuk menekan penyebaran penyakit, yang mana jika terserang penyakit maka dapat dicabut dan disimpan di tempat yang sama. Untuk kedua, kita bisa menggunakan pengaturan waktu tanam. Yang ketiga, kita bisa dengan secara hayati, yaitu memanfaatkan mikroba yang ada di sekitar kita. Yang keempat itu kita bisa secara kimiawi, yaitu penggunaan fungisida pada benih jagung.